bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Begitu kata Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Sebelum berbicara tentang panggilan orang Kristen untuk hidup bersyukur dalam segala hal, bolehkah saya tanya dahulu, menurut saudara-saudara, mana yang seharusnya lebih duluan sih? Orang harus lebih duluan bisa bersyukur, baru bisa bersukacita. Atau sebaliknya, orang harus duluan bisa bersukacita, baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Rada bingungin ya jawabannya. Sebab sebagian orang Kristen jawab, ya orang Kristen mesti bisa duluan bersyukur dong, baru ia atau mereka selanjutnya bisa bersukacita. Tapi sebagian orang Kristen lagi jawab, sebaliknya malah, orang Kristen tuh harus bisa duluan bersukacita, baru ia atau mereka selanjutnya bisa bersyukur. Saudara-saudara termasuk bagian orang Kristen yang pertama atau yang kedua? Saya sendiri termasuk bagian orang Kristen yang kedua. Sejujurnya saya tuh hanya bisa setulus hati sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan bila saya sungguh-sungguh telah terlebih dahulu alami, rasakan segala yang baik, bukan segala yang buruk. Saudara-saudara jangan salah tangkap atau salah paham ya. Dalam segala hal yang buruk, seperti kematian seorang kekasih, sakit yang gak bisa disembuhin, kegagalan relasi dengan sesama, saya bukannya gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tentu saja bisa. Apalagi bila cuma di mulut aja, yang tidak harus sama dengan apa yang dirasa di dalam hati. Tapi yang susah tuh, kalau mulut harus bersyukur setulus hati, atau bersyukur sama seperti yang dirasakan di hati. Bagaimana caranya kita mengucap syukur dengan setulus hati dalam segala hal ini? Caranya, cara pertama, orang Kristen harus selalu pilih dan pakai pikiran yang positif. Makanya Rasul Paulus pernah nasihatkan orang Kristen, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pokoknya semua yang positif, pikirkanlah semuanya. Itu katanya dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Mengapa? Sebab hanya kalau isi pikiran kita positif, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, baik, terpuji, kita bisa bersukacita. Kalau kita bisa bersukacita, ya kita bisa bersyukur setulus hati. Tapi sebaliknya, isi pikiran kita yang negatif, hina, pilih kasih, kotor, pahit, nggak enak didengar, jahat, tak terpuji, apa kita bisa bersukacita dengan semua itu? Nggak bisa bersukacita. Dan karena itu, kita juga jadi nggak bisa bersyukur. Tambahan, dalam kenyataan yang selalu ada positif baiknya, ada juga negatif buruknya, selalu begitu. Makanya kalau kita pakai pikiran negatif buruk, kita pasti bisa temukan segala yang negatif buruk dalam segala hal. Celakanya, kita jadi hanya bisa berkeluh kesah, marah-marah, nggak bisa bersyukur. Tapi sebaliknya, bila kita pakai pikiran positif baik, kita juga pasti bisa temukan segala yang positif baik dalam segala hal akibatnya. Kita bisa bersukacita, dan karena bisa bersukacita, kita jadi bisa bersyukur setulus hati. Suatu hari, dalam satu kapal laut yang diamuk gelombang tinggi dan angin ribut, nyaris semua penumpang ketakutan akan mati, kecuali seorang ibu. Ia kelihatan tenang saja dan tidak ketakutan. Ketika ditanya apa sebabnya, ia jawab, saya percaya Tuhan itu baik, positif ya.
Kalau saya tetap hidup, itu berarti saya masih boleh dampingin suami dan anak-anak saya. Positifnya. Kalau saya mati tenggelam, itu berarti saya bisa ketemu dengan seorang anak saya yang sudah lebih dulu meninggal. Itu juga positif. Lihat, karena ibu tadi selalu berpikir positif baik, tidak berpikir negatif buruk, seperti kebanyakan penumpang di kapal laut itu. Ia jadi tetap bisa bersukacita atas hal-hal baik yang dia temukan. Ia jadi bisa tetap bersyukur. Cara kedua, orang Kristen harus selalu murnikan hatinya dari segala yang negatif. Hanya hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang positif baik bisa sungguh-sungguh bersukacita dan bersyukur. Mengapa? Sebab Allah telah ciptakan kita manusia dengan hati yang bisa bersukacita hanya bila hati kita dijaga kesucian atau kemurniannya dari segala yang negatif. Seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang suci atau yang murni hatinya. Matius pasal 5 ayat 8. Artinya, hanya hati yang suci atau murni dari segala yang negatif bisa buat hidup kita bersukacita dan bersyukur. Bagaimana caranya kita menjaganya? Hanya bisa dengan cara ketahui, pahami, taati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bila karena perbuatan salah atau jahat kita kepada sesama, hati kita terus dipenuhi rasa bersalah, gelisah, sedih, susah, dan lain sebagainya. Tuhan kehendaki agar kita mau nyatakan penyesalan dan pertobatan kita, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Bila karena perbuatan salah atau jahat sesama kita kepada kita, hati kita dipenuhi dengan perasaan negatif, benci, dendam, pahit, marah, dan lain sebagainya. Tuhan kehendaki agar kita ampuni kesalahan dan kejahatan sesama kita, seperti Tuhan telah lebih dulu ampuni kesalahan dan kejahatan kita. Bila kehendak Tuhan kita ketahui, pahami, taati, kesucian atau kemurnian hati kita bisa tetap terjaga dari segala yang negatif. Kita pun jadi bisa hidup berbahagia dan bersyukur. Satu hari, seorang wanita pernah diperkosa dan ditembak kepalanya, tapi selamat, biarpun cacat. Setelah lewat banyak tahun, ia diwawancara oleh seorang wartawan yang tanya, bagaimana hidupmu setelah kejadian itu? Wanita itu jawab, setelah kejadian itu hati saya sangat marah, benci, dendam kepada lelaki pemerkosa diriku. Tapi saya tidak biarkan dia ambil sukacita dari hidupku. Biarpun dengan cucuran air mata, saya ampuni kejahatan lelaki pemerkosa itu. Makanya lihat, hidup saya sekarang jadi masih bisa bersukacita dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Panggilan untuk hidup bersyukur dalam segala hal ternyata mungkin kita penuhi ketika kita mau biasakan berpikir positif, murnikan hati kita dari segala yang negatif dalam segala hal. Sebab itulah yang buat kita selalu bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin.